Nah, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 9 Palembang, Pak Hamdani beserta jajaran, Wakil Kesiswaan, Wakil Humas, dan Pembina OSIS. Dan bersama kita juga ada Ketua OSIS dan Ketua MPK. Kami di sini ingin menindaklanjuti himbauan dari Polda Sumsel juga terkait dengan aturan-aturan di Kementerian Pendidikan. Ada tentang pembinaan karakter, pencegahan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, tentang P5 profil pelajar Pancasila dan lain-lain. Kita membahas tema itu dengan pengkhususan yaitu terkait dengan radikalisme, intoleransi, serta persiapan menghadapi bulan Ramadan. Menghadapi puasa ini biasanya setelah taraweh ada anak-anak tidak langsung pulang, ngumpul-ngumpul, berpotensi adanya tawuran ketika saling bercandaan dan lain sebagainya. Atau ada kegiatan-kegiatan ceramah, mengundang ustadz yang ustadznya itu tidak melalui seleksi. Kami berharap itu nantinya ada seleksi dari Kementerian Agama setempat, atau kita lihat latar belakang ceramahnya, apakah ceramahnya mengandung muatan-muatan radikalisme, intoleransi, maka saran kami untuk dihindari. Terkait dengan hal itu Pak, saya ingin pertama ke Kepala Sekolah dulu. Kira-kira apa saja Pak program-program yang sudah disiapkan oleh SMA Negeri 9 Palembang untuk memitigasi, mengurangi dampak risiko dari radikalisme dan intoleransi itu? terima kasih. Radikalisme, intoleransi, terorisme itu bukanlah hal yang baru. Kejadian-kejadian yang sudah berlangsung di waktu lama, tentunya kita semua harus memitigasi bagaimana sekolah itu dalam zona. SMA 9 sudah memprogramkan begitu saya masuk SMA Negeri 9 adalah kontribusi dari berbagai elemen masyarakat. Yang pertama melalui komite sekolah yang konsisten bersama-sama dengan SMA 9 mengadakan rapat bagaimana mensosialisasikan dan menjauhi yang pertama radikalisme, kemudian intoleransi dan terorisme. Yang kedua kerjasama dengan pihak terkait, ada Babinsa, Babin Kamtibmas. Itu kami selalu bersama-sama dengan mereka, dan dua pihak ini kadang-kadang secara mendadak datang ke sekolah, kemudian mereka melihat keadaan sekolah, dan ini sangat penting bagi kami. Tentunya SMA 9 dari dalam sendiri memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk siswa, sehingga kegiatan-kegiatan anak itu banyak terfokus di kegiatan-kegiatan akademik dan non-akademik. Di SMA Negeri 9 ada 22 ekstrakurikuler dan sekarang satu yang vakum karena pembinanya tidak mumpuni, maka mereka mengundurkan diri. Dengan kegiatan yang begitu banyak, maka anak akan mengikuti kegiatan itu, tidak akan berpikir banyak macam yang negatif. Juga di SMA 9 mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami membuat satu panggung namanya panggung literasi. Anak-anak berekspresi di panggung untuk memberikan apa yang mereka inginkan sampaikan kepada teman-temannya, sehingga menyita waktu anak-anak daripada mereka berpikir keluar apa sih itu intoleransi dan sebagainya. Dan alhamdulillah SMA 9 sampai hari ini dan tidak menemukan yang namanya intoleransi, radikalisme, apalagi terorisme. Bersyukur alhamdulillah dengan masyarakat, dengan Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, pembina OSIS dan anak-anak dari OSIS dan MPK. Mereka selalu menjadi figur bagi anak-anaknya. Mudah-mudahan kita sama-sama komitmen bahwasanya NKRI adalah agama. Siap, mantap. Terima kasih Pak Hamdani. Ini luar biasa, banyak sekali program-program khususnya yang terlihat ini non akademik ya. Yang pastinya akademiknya juga by data bisa dilihat nanti dari lulusan, dari prestasi, lomba-lomba dan sebagainya. Dan adanya panggung literasi memberikan wadah untuk anak berekspresi Pak ya. Jadi mereka nggak perlu lah nyari-nyari ke tempat lain, di sekolah ini sudah ada semua. Ini ada semua. Bahkan guru-gurunya juga sudah siap mendampingi. Siap ya. Bahkan kita punya satu tim pemenangan namanya. Tim pemenangan luar biasa. Wah, luar biasa Pak. Oke Pak, saya kembali ke Pak Bastian ya, Wakil Kesiswaan Pak.
Karena tadinya kan kita mau fokus ke radikalisme dan intoleransi. Ini bagian kalau di Permendikbud 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidik itu ada namanya program ROOTS, Pak. Program anti bullying. Nah, kira-kira seperti apa dalam rangka menjalin silaturahim, kenyamanan suasana sekolah, program-program ROOTS atau sejenisnya yang sudah dilakukan ini seperti apa sehingga berdampak nanti pada anak-anak didik kita. Ya, terima kasih. Ya. Kami dari Kisiswaan sudah membentuk suatu tim untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi bullying. Kemudian kami sudah memberikan himbauan-himbauan agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah, terutama bullying itu. Itu yang kami tekankan sekali. Kemudian termasuk tawuran-tawuran di luar itu sudah kami himbau. Bahkan kami juga kerjasama dengan orang tuanya untuk sama-sama menjaga anak didik kita atau anak-anak kita jangan sampai dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama tawuran, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Kami akan berusaha itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sepertinya SMA 9 aman. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Siap Pak Bastian. Saya ingin lanjut sedikit Pak Bastian, mungkin nanti dilengkapi oleh yang lain. Kita kan memantau anak itu tidak hanya kasat matanya saja, tapi secara digitalnya juga. Betul. Zaman sekarang kan zaman medsos nih. Betul. Ketika ada anak-anak yang upload konten-konten provokatif atau konten-konten yang kira-kira memancing, itu apa tindakan sekolah yang segera dilakukan Pak? Benar, kami usaha melalui razia-razia, melalui HP anak-anak razia, itu, ya? kami razia. Kalau seandainya itu ada yang kira-kira cenderung ini, kami akan memanggil orang tuanya untuk sama-sama menasihati anak kita ini, bahkan akan membuang aplikasi-aplikasi itu. Ya, akan kami tutup agar anak-anak kita terhindar dari yang hal-hal seperti itu. Kerjasama dengan orang tua ya, itu penting sekali kerjasama dengan orang tua. Oke, saya izin ke OSIS sekarang, pembina OSIS ya. Pak Dodi. Pak Dodi. Oke. Pak Dodi, anak-anak ini akan ada pesantren kilat di Ramadan ini, Pak. Saya dapat pesan dari Polda melalui Direktorat Intelkam bahwa Pak Anang itu harus ada pengawasan terhadap pesantren kilat, siapa saja pembicaranya. Jangan sampai pembicaranya nanti justru memaparkan paham-paham radikalisme dan intoleransi, mengatasnamakan agama, tapi kecerdasan spiritualnya yang masih setengah-setengah ini dibelokkan menjadi ekstrim. Itu gimana cara seleksi pembicara, ustadz, atau mengadakan kegiatan-kegiatan dan pengawasannya, Pak? Terima kasih Pak Anang. Jadi kita di bulan suci Ramadan ini ada program yaitu pesantren kilat untuk seluruh siswa. Jadi untuk penceramah ustadz yang akan memberikan ceramah itu kita koordinasi dulu dan mengajak ustadz itu jangan sampai radikalisme agama. Jadi memancing para peserta didik kami itu bingung sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya jangan pada saat ceramah itu ustadz tersebut melecehkan agama lain sehingga nanti ada ketersinggungan. Jadi kita sampai dulu dengan ustadz bahwasanya briefing diajak ini adalah siswa, gimana dengan siswa. Jangan sampai karena siswa itu rasa ingin tahunya tinggi dan rasa apanya itu nanti mereka ingin melakukan hal-hal itu karena mudah sekali terprovokasi. Ada briefingnya Pak ya? Ada briefing ya, luar biasa itu ya, pengawasan seleksi dulu ustadz mana yang kira-kira ini kan. Jadi kita nggak sembarangan pilih ustadz. Memang ada salah satu ustadz yang kadang biasa untuk radikalisme agama itu. Kalau kegiatan-kegiatan rohis anak-anak mungkin ada yang di dalam atau di luar sekolah, itu apakah ada pemantauan juga Pak? Ada. Seperti apa Pak kegiatan rohis yang di dalam dan di luar? Kita ada pembina rohis kan, nanti setiap mereka ada kegiatan di luar itu akan didampingi. Ada selalu pendamping Pak. Oke. Kita selalu mendampingi, ya tidak melepas saja. Iya, siap. Saya ke Wakil Humas. Bu, giliran. Bu Dia. Ya. Saya ingin menyoroti Humas ini kan harusnya menjadi garda terdepan menyampaikan program sekolah baik itu ke masyarakat, ke komite, juga menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan.
yang namanya pendidikan kan tidak hanya tanggung jawab kepala sekolah guru, bersama-sama ada orang tua perlu keterlibatan, ada masyarakat lingkungan sekitar juga, dan semuanya tidak serta merta kita ukur dengan materi dan uang Bu, ya. Misalnya fungsi pengawasannya ada pengawasan masyarakat, mungkin ada hotline untuk melaporkan atau ada hal-hal yang kira-kira menjadi inovasi itu seperti itu Mas. Terima kasih Pak Anton. Oke. Jadi dari sekolah itu memang sebenarnya ada kotak saran Pak, ya. Kotak saran. Untuk menyampaikan saran-saran apa dari orang tua siswa, karena pada awal masuk itu orang tua siswa khususnya kelas 10 itu diundang ke sekolah, disampaikan program-program sekolah melalui rapat komite Pak, ya, kemudian menampilkan profil-profil. Jadi melalui kesiswaan juga kadang manggil orang tua itu disampaikan juga apa-apa saja yang memang harus ada kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Jadi jangan sampai program sekolah yang akan dijalankan di sekolah itu orang tua siswa tidak tahu. Jadi disampaikanlah dari awal masuk sekolah itu disampaikan kepada orang tua siswa tadi dengan diundang baik dari kelas 10, 11 dan 12. Tadi Pak Kepala Sekolah menyampaikan dengan Babinsa, Kamtipmas sudah ada ya, dengan mungkin lurah atau dengan pemangku kepentingan tokoh-tokoh masyarakat sekitar, apakah pernah dilibatkan di sekolah atau seperti apa bentuk kegiatannya Bu? Itu setiap akan ada kegiatan itu pertama yang diundang RT sekitar Pak. RT dulu ya. Ya, supaya jangan sampai mereka tidak tahu ada kegiatan apa di sekolah. Ya, benar. Jadi diundang bisa masuk secara intern, diundang tidak secara serentak, panggil satu dua orang RT sekitar. Terkadang pun kita mengundang camat atau lurah sekitar kita. Oke, makasih Bu Dian. Saya ke Gen Z dulu. Ini Aidil dan Hana ya, sama seumuran anak saya nih, Gen Z juga, dan betul-betul susah. Gen Z ini Pak, kita lihat mereka kreatif, inovatif, tapi mereka mudah bosenan Pak. Dan mereka ini ada yang bilang generasi strawberry, terlihat cantik di luar tapi di dalamnya rapuh atau lembek. Nah, gimana tuh kamu menyikapi dengan maraknya media sosial yang menampilkan segala macam? Kan Gen Z ini dekat dengan HP nih. Sementara dari segi interaksi sosialnya, dari segi spiritual emosionalnya agak kurang, sehingga berpotensi nih tersusupi oleh paham-paham radikalisme dan intoleransi. Silahkan, siapa duluan, bebas. Terima kasih Bapak atas Lihat dulu. Iya. Terima kasih Pak sekalian izin menjawab. Siap. Memang Pak, kami sebagai Gen Z merasakan bahwa media digital itu sangat berpengaruh kepada kami. Saya juga merasa Pak bahwa anak-anak atau siswa-siswa lain merasakan bahwa contohnya seperti literasi Pak. Mereka berpikir bahwa literasi itu semakin kuno karena mereka berpikir bahwa literasi itu hanya sekedar menulis, menggambar ataupun yang lain-lain. Nah, di sini Aidil hanya berpendapat kalau menurut Aidil itu Pak, kita bisa mengkolaborasikan suatu program kita dengan media digital Pak. Contohnya literasi, kita bisa menjadikan literasi sebagai bahan bacaan melalui media digital agar mereka tidak bosan dan lain-lain seperti itu Pak. Oke. Hana, tolong tambahkan kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh kamu dan kawan-kawan sebaya kamu, serta himbauan kepada, mungkin saran lah ya, bukan himbauan, saran kepada pihak sekolah, pihak pemerintah atau pemangku kepentingan supaya pendidikan ini mendapatkan lagi marwahnya secara maksimal. Ya. Menambahkan seperti kata Adil, kegiatan literasi mungkin anak-anak sekarang sudah menganggap itu hal kuno, tetapi menurut Hana atas himbauan atau ajaran dari guru-guru di SMA Negeri Senang Palembang itu, setiap pembelajaran di kelas itu sudah menggunakan teknologi seperti proyektor. Nah, itu merupakan contoh teknologi yang berpositif untuk bagi kita semua. Dan untuk Hana juga teknologi itu sudah bermanfaat sekali untuk Hana. Sudah sering ikut lomba melalui online, kemarin olimpiade, terus juga lomba-lomba seperti lainnya, lomba menyanyi siswa-siswa itu kan ada yang dari online. Nah, menurut Hana untuk sekolah lebih didukung lagi, misal ada lomba-lomba event yang secara online itu lebih cepat lagi untuk diinformasikan kepada siswa. Siap, oke.
Dan kita melihat kan anak-anak sekarang ini mudah bosenan ya. Mudah kamu sekolah sudah menyediakan fasilitas, guru, dan relatif mungkin kalau biaya nggak ada ya Pak ya. Kita harus ikut ini bayar sekian kan nggak ada, kecuali mungkin kalau itu keluar atau jauh ya kita bisa bicarakan dengan komite dan sesuai dengan aturan pastinya. Dan kita melihat nih kalau ada anak-anak yang sudah disiapkan fasilitas, kemudian dukungan dari guru sudah maksimal, tapi dia tetap tidak mau nih, dia tetap cuek, dia tetap mungkin tipe introvert atau tipe-tipe lain yang kita khawatirkan diem-diem tapi justru bom waktu nih. Nah itu gimana tuh? Saya ada melihat tuh, karena saya juga sering dengerin anak saya curhat kan, ada yang begini. Gimana kamu mengantisipasinya tuh? Ayo sama-sama deh jawabnya. Kalau menurut saya juga Pak, disinilah dampak positifnya sekolah memberikan 22 sekolah. Wah banyaknya ya. Ketika kita merasa bahwa kita tidak ada kegiatan, kita bisa melakukan suatu kegiatan yang lebih positif Pak, lebih mengikuti. Saya juga pernah mendengar bahwa sekolah mewajibkan satu anak itu satu ekskul. Dan itu I think bahwa itu adalah suatu tindakan yang bagus untuk menjadikan suatu anak itu lebih baik lagi dan meninggalkan suatu tempat yang menurutnya nyaman. Oke, siap. Mau nambahin Hana? Cukup ya, oke. Baik, terima kasih mungkin Hana, Edil, dan Bapak Ibu para wakil pembina OSIS. Mungkin Pak Hamdani selaku Kepala SMA Negeri 9 Palembang ada closing statement Pak terkait dengan upaya-upaya kita bersama untuk memitigasi, mencegah atau mengurangi risiko dampak dari radikalisme, intoleransi, dan dalam rangka menyambut Ramadan ini kita juga mencegah adanya aksi-aksi kenakalan remaja. Bisa banyak nih Pak di surat edaran kami nih, tawuran, balap liar, penyalahgunaan narkoba, minuman keras, perundungan, bully, intoleransi, radikalisme, kekerasan, pelecehan, dan lain-lain. Dan ini ada sanksi-sanksi yang kita minta diterapkan secara tegas sesuai dengan aturan, dan kepala sekolah beserta jajarannya selalu berinovasi kreatif dalam menerapkan strategi sehingga antara soft skill, kecerdasan, otak kiri, otak kanan bisa seimbang. Mohon Pak closing statementnya. Oke. Terima kasih. Siap. Generasi muda adalah cerminan bangsa di masa yang akan datang. Betul. Satu kata untuk SMA 9, jaga negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Itu saja. Oh, itu saja. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Kita akhiri diskusi kita, bincang-bincang kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Selamat ya.